Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Hari ini kita memasuki hari ke-35 masa Prapaskah. Dan tema kita untuk hari ini adalah untuk memberi arti terdalam bagi pernikahan. Saya akan memulainya dari sebuah juk ya. Ada seorang pria bertanya pada seorang pendeta ini, "Pak Pendeta, bolehkah saya ngomong I love you ke istri saya di masa Prapaskah ini?" Pak Pendeta menjawab, "Jangan, karena di masa Prapaskah kita tidak boleh berbohong." Ini satu juk yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu saudara semua sudah pernah mendengarnya ya. Tapi dalam konteks hari ini kita akan membahasnya dari Efesus 5 ayat 25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Maksud dari firman Tuhan ini adalah bagaimana firman Tuhan ini menggambarkan suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi umatnya, dan sikap istri terhadap suami seperti sikap umat Allah terhadap Kristus. Nah, Rasul Paulus ketika menyampaikan hal ini, dia kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24 ini dirujuk Rasul Paulus ke dalam Efesus pasal 5 ayat 31. "Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, bersatu sebagai suami istri. Dan yang ketiga, menjadi satu daging. Apa artinya? Menjadi satu daging baru mungkin terjadi apabila telah melalui proses meninggalkan orang tua dan kemudian hidup berdampingan dan bersatu dengan istrinya dalam sebuah pernikahan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak dan Ibu saudara-saudara semua, dalam konteks pernikahan, maka dalam Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dalam gambar ini ada di tengah-tengah ada yang namanya great mystery. Nah, kalau kita merujuk ke Efesus pasal 5 ayat 32 versinya King James, kata besar atau great merupakan sebuah perlambang, sebuah sebutan atau predikat yang diartikan sebagai suatu kebenaran atau sesuatu yang dinyatakan dengan benar atau tepat. Pengertian misteri dalam pernikahan ditujukan untuk menjadikan kasih Kristus kepada umatnya lebih nyata dalam dunia, sebagaimana Kristus rela menderita dan mati untuk umat pilihannya. Maka seluruh penderitaan dan kematiannya memberi pesan kepada para suami, demikianlah seharusnya suami mengasihi istri. Bapak dan Ibu saudara-saudara semua, Kristus dalam mengasihi jemaat yang melalui penderitaan dan mati, dan itu menjadi teladan bagi kita. Kita pun harus mengikuti teladan Kristus. Bagaimana tadi disampaikan, demikianlah seharusnya suami mengasihi istri. Bagaimana kita dalam hidup, progres perkembangan hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kristus menderita dan mati justru karena orang-orang yang dikasihinya, termasuk murid-muridnya. Bagaimana waktu Tuhan Yesus ditangkap dan murid-muridnya meninggalkan dia. Nah, untuk itu dalam konteks ini menjadi serupa dengan Kristus artinya kesiapan untuk menderita. Dari awal sebetulnya Allah tidak bertujuan untuk membuat pernikahan menjadi hubungan yang menyebabkan penderitaan. Tetapi dosa membuat kita memperlakukan sesama dengan buruk. Nah, kesiapan untuk menderita itu seperti apa sih?
Maka di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita harus berupaya bekerja keras untuk menghasilkan kebaikan bagi istri, mencukupi sandang pangan dan lain sebagainya, semuanya untuk kebaikan istri. Dan bagaimana kita harus membawa mereka menjadi orang yang lebih baik dalam pernikahan kita. Yang kedua, melindungi istri. Sudah tentu untuk melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemungkinan mengancam istri. Yang ketiga, kita harus siap menderita atau dikecewakan justru oleh istri kita sendiri. Bagaimana ketika dalam proses kita mengupayakan untuk kebaikan istri, bisa jadi respon istri kita juga tidak seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tetapi kasih Kristus memungkinkan kita untuk melakukan semuanya itu, karena Kristus mati bagi kita, untuk kita bisa bersukacita di dalam pernikahan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam lingkaran ini ada di mana posisi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai suami, apakah posisi kita itu justru menjadi sumber penderitaan bagi istri kita? Dalam 1 Samuel 1 ayat 8, Elkana dan Hana, Elkana justru menjadi sumber penderitaan bagi Hana. Enak saja dia ngomongnya, aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Padahal pada saat itu dia melakukan poligami dengan Penina, istri mudanya. Tentu kita ada di posisi mana dalam konteks firman Tuhan ini. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mendapatkan perlakuan yang demikian dari suami, ingatlah, Hana, dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan dia, walaupun dia tidak melihat rencana agung Allah, tetapi Hana dipakai Tuhan untuk rencana agungnya. Hana akhirnya memiliki anak Samuel, dan Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Yang kedua, di manakah kita meletakkan istri di dalam ruang hati kita? Apakah kita memberikan diri kita seutuhnya? Abraham dan Hagar. Abraham hanya memberikan pemberian, dia tidak memberikan hak waris kepada Hagar dan anak-anaknya. Juga kepada Hagar dan Abraham pada istrinya yang lain, yaitu keturah. Di mana kita meletakkannya itu? Apakah penghasilan yang kita dapatkan itu semuanya untuk istri yang kita cintai? Ataukah kita hanya memberikan sedikit pemberian hanya untuk supaya bisa ada makanan di rumah, tapi tidak lebih dari itu? Itu cermin bagi kita di dalam firman Tuhan hari ini. Yang ketiga, apakah kita mengasihi istri kita tidak lebih dari diri kita sendiri? Nah, dalam Mazmur pasal 15 ayat 4c itu bisa kelihatan nanti di situ. Ketika pernikahan kita diuji dengan sakit penyakit atau problem yang pelik, sanggupkah kita mengorbankan segala hal yang kita punya? Sanggupkah itu? Karena hal itu akan menunjukkan seberapa kita mengasihi istri kita. Bagaimana kita mengupayakan kebaikan untuk istri kita dan anak-anak kita. Karena di dalam Mazmur pasal 15 ayat 4c itu, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu bagaimana kita ketika dulu menikah itu kita berdua menghadap kepada Tuhan untuk disatukan di dalam ikatan perkawinan. Apakah kita berpegang teguh pada sumpah walaupun rugi, ataukah kita membatasi kemampuan kita untuk menyelamatkan istri kita? Dan sudah tentu yang terakhir adalah bagaimana kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak dan Ibu, itu yang bisa kita renungkan pada hari ini. Di manakah kita dalam posisi firman Tuhan ini untuk
kita semua, kita banyak bisa bercermin dengan firman Tuhan yang telah kita pelajari, sehingga di dalam masa prapaskah ini kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.